Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan siang kali ini gue bakal membahas SBF dan juga ada mantan CEO dari sister company-nya yaitu Alameda Research yang bernama Caroline. Nah, jadi sekarang ini ada informasi terupdate, ada informasi terbaru juga nih ya. Bahkan ada kaitannya katanya dengan kondisi market saat ini. Nah, kira-kira seperti apa informasinya? Jadi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk kondisi market dan dari segi market cap global dari cryptocurrency ternyata sekarang ini sudah mengalami penurunan 0,19%. Kalian bisa melihat di sini ya. Untuk market global dari cryptocurrency ini mengalami penurunan. Dan untuk dari Bitcoin sendiri, sekarang itu dari time frame 1 jamnya dia mengalami kenaikan 0,01%, namun dari time frame 24 jamnya dia masih mengalami penurunan 0,35%. Bahkan dari harganya pun sekarang sudah mencapai ke titik terendahnya di sebelum-sebelumnya kemarin ya di 16.500-an. Karena dari Bitcoin ini pas begitu menyentuh ke harga 16.500 itu ada sedikit terjadi pemompaan dan sekarang udah kembali lagi turun. Dan sekarang kira-kira informasinya apa Bang terkait Alameda Research dan juga SBF lalu mantan dari CEO Alameda Research itu yang bernama Caroline. Nah, jadi sekarang ini ada sebuah informasi bahwasanya ya dari si SBF dan juga Caroline dituntut oleh beberapa kliennya yang telah dirugikan oleh kedua orang tersebut. Nah, jadi menurut gua untuk kasus FTX ini ya, ataupun dari si SBF dan juga si Caroline ini tidak akan 100% selesai. Walaupun memang dari segi pihak hukum antara SBF Caroline itu udah ada sedikit longgar ya, jadi ada sedikit kelonggaran dari kasus tersebut karena dia sudah memberikan sebuah uang jaminan sebanyak 250 juta US dollar. Namun menurut gua dengan pihak hukum memang udah longgar kasusnya, tetapi dengan beberapa klien gua rasa ini akan tetap berlanjut ya seperti halnya karena ya mungkin ini bisa sedikit kita gambarkan seperti kasusnya di Indonesia yaitu kasus binary option di mana binary option juga telah menghancurkan dari image cryptocurrency ya. Dan sampai saat ini ya kasus dari binary option walaupun secara dari pihak hukum ada sedikit beberapa kelonggaran namun ternyata dengan beberapa user yang telah merasa dirugikan itu masih tetap digubris ya. Jadi tetap diincar lah pokoknya dari affiliate tersebut gitu yang telah merugikan beberapa usernya. Oke, tetapi kita tidak membahas binary option, tetapi yang bakal kita bahas sekarang ini adalah mengenai kasus SBF dan juga Caroline. Nah, jadi kira-kira seperti apa informasinya? Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini datang dari medianews.bitcoin.com. Pelanggan FTX mengajukan tindakan klaim untuk mengklaim aset dalam kasus kepailitan. Nah, intinya di sini dari beberapa klien ataupun user dari FTX sendiri sekarang akan menuntut kepada si SPF dan juga Caroline karena mereka itu merasa dirugikan dan uangnya nyangkut di sana jadi nggak bisa ditarik. Sementara yaitu sebetulnya hak dari beberapa user yang memiliki aset di sana, tetapi kenapa ini nggak bisa ditarik katanya gitu ya. Oke, jadi di sini sekelompok pelanggan sekarang menuntut FTX dalam upaya untuk menjadi yang pertama memulihkan dana dari pertukaran cryptocurrency yang bangkrut. Gugatan diajukan sebagai bagian dari kasus kebangkrutan Delaware mencari putusan pengadilan yang mengakui bahwa kepemilikan mereka dengan platform perdagangan adalah milik mereka dan bukan milik perusahaan yang gagal. Nah, jadi seperti yang gue katakan tadi memang benar banget ya. Kita sebagai investor kita pernah menggunakan dari salah satu platform tersebut atau exchange tersebut gitu walaupun dari si exchange itu mengalami kebangkrutan atau kepailitan bahkan mengajukan kebangkrutan dari bab 11 tersebut ya. Namun di sini dari beberapa user ternyata tidak mengerti ya. Jadi ya memang itu benar juga hak usernya. Mereka ingin menarik asetnya karena asetnya ada di dalam. Kecuali sudah tidak ada aset di dalamnya mungkin dari beberapa user juga tidak akan menuntut terhadap pihak FTX ataupun salah satunya adalah si SBF ini ya. Jadi sekarang ini kenapa gitu, sementara itu uang-uang kita, tapi kok kita nggak bisa narik uangnya? Apakah dari likuidasinya sudah tidak ada ya? Lalu bagaimana gitu ya kelanjutannya? Sementara itu hak kita ya kurang lebih seperti itu. Namun ternyata di sini dari si SBF sendiri itu telah mengklaim ya bahwa dia akan bertanggung jawab. Nah, jadi di sini SBF also liable for converting customer holding lawsuit claim. Jadi si SBF sendiri dia telah mengklaim bahwa dia katanya bakalan bertanggung jawab. Namun entah ya kebenarannya seperti apa, apakah ini hanya iming-iming belaka saja dari si SBF sendiri untuk menenangkan dari beberapa usernya yang sekarang telah menuntut kepada si SBF
Cuman ya sampai dengan saat ini ya belum ada titik terangnya kira-kira seperti apa nih dari SBF sendiri tindakannya terhadap beberapa user yang merasa sudah dirugikan dan sekarang menuntut beliau. Dan untuk informasi selanjutnya di sini datang dari media thecryptobasic.com. Dompet Alameda mengirim sekitar 1,5 juta US dollar ke ChangeNow dan juga Binance, meningkatkan kekhawatiran. Nah, jadi dengan adanya sebuah informasi seperti ini ya kemungkinan dari Alameda Research kembali berulah. Jadi beberapa orang yang mungkin katanya merasa khawatir dengan adanya kemunculan ataupun kebebasan dari SBF dan juga si Caroline itu membuat kekhawatiran di dunia investasi ya salah satunya adalah di industri cryptocurrency. Dan sekarang dompet Alameda Research kembali aktif nih ya karena telah mengirim sekitar 1,5 juta US dollar ke Chainnow dan juga Binance. Wow, ini menarik banget gitu ya. Baru saja kemarin keluar dari si SBF dan juga si Caroline tersebut walaupun memang sekarang sedang menjalani tahap tahanan luar lah ya, kita bisa katakan sebagai tahanan luar, karena dia masih dikontrol dari jarak jauh menggunakan sistem elektronik entah seperti apa, namun ternyata dia masih bisa beraktivitas secara bebas juga gitu ya. Karena di sini untuk dompet Alameda Research baru saja mengirim sekitar 1,5 juta US dollar ke ChangeNow dan juga Binance. Oke, dan di sini untuk dompet yang terkait dengan perusahaan perdagangan menukar beberapa token ERC20 ke USDT dan juga Ethereum sebelum mentransfer aset ke ChangeNow, Fixplut, dan juga Binance. Dompet perusahaan perdagangan kripto yang bangkrut yaitu Alameda Research ya adalah salah satu sister company dari bursa FTX telah terlibat dalam beberapa transaksi yang dipertanyakan akhir-akhir ini karena terlibat dalam serangkaian pertukaran mengubah beberapa token ERC20 menjadi USDT dan Ethereum. Aset yang di-convert kemudian dialihkan melalui beberapa alamat ke ChangeNow, Pixplut, dan juga Binance. Nah, jadi udah jelas banget ya. Dari beberapa aset-aset yang masih tersisa dari dompetnya Alameda Research, ternyata sekarang sudah di-convert ke USDT dan juga Ethereum. Bahkan ditransfer ke beberapa platform, salah satunya adalah bursa terbesar di dunia yaitu Binance. Jadi sekarang udah mulai aktif lagi nih ya dari si Caroline, ngotak-ngatik cari-cari uang yang masih tersisa di dalam dompet Alameda Research. Dan di sini untuk dari platform keamanan blockchain yaitu Pixel menyoroti perkembangan dalam sebuah tweet ini. Menurut Pixel, Alameda melakukan pertukaran menggunakan dua alamat Ethereum dan alamat tersebut mulai menukar beberapa token kemarin pada pukul 21.05 menit. Token yang ditukar termasuk Sushi, AP, Uniswap, Link, dan juga Lido dan banyak lainnya. Sebagai besar token dalam jumlah kecil kecuali Lido senilai 700.000 US dollar. Siapapun yang berada di belakang transaksi menukar semua token dengan USDT dan juga Ethereum. Nah, jadi dengan beberapa token walaupun memang tidak semuanya beraset besar atau nilainya besar, di sini hanya Lido yang memiliki aset besar ya atau setara dengan 700.000 US dollar. Namun beberapa token ataupun koin yang berada di dalam dompet si Alameda Research tersebut itu dikonvert semuanya terhadap USDT dan juga Ethereum dan itu pun terlacak ya di sini oleh Pixel. Jadi di sini Pixel Alert dia telah mengannounce ataupun dia mengumumkan di akun Twitter resminya Alameda Live Lead address have been swapping ERC20 token. Di sini ada beberapa jenis-jenis token yang pastinya dari beberapa token tersebut itu dilikuidasi atau di swapping ke USDT dan juga Ethereum. Dan ini pun disertakan juga beberapa dialirkannya itu ke ChangeNow, Pixplut dan juga bursa Binance. Ya ini udah jelas banget dari Pixel sendiri ini telah mengumumkan lah. Dan di sini juga ada salah satu akun Twitter Ergo BTC ya, dia pun telah mengannounce juga atau memberikan sebuah informasi di akun Twitter resminya Alameda Ethereum address all digging around in the sofa for space. Jadi kurang lebih di sini itu katanya si Alameda Research ini korek-korek di sofanya atau di kursinya katanya ya. Jadi alamat Ethereum Alameda mencari-cari di sofa untuk mendapatkan uang receh dan menukar bit ERC20 dengan Ethereum dan juga USDT. Ethereum dan USDT kemudian disalurkan melalui penukar instan membunyikan beberapa lonceng alarm utama. Nah, jadi di sini udah terdeteksi juga ya ada beberapa nih untuk picture-picturenya. Jadi di sini yang pertama ada yang diblok juga ya. Ini adalah dompet Alameda Research 24. Ada dua dompet ya di sini yang terdeteksi. Jadi kurang lebih dia men-swapping itu kisaran 0,9 Ethereum yang pertama, yang kedua itu totalnya ada 14 Ethereum. Lalu di sini untuk yang selanjutnya juga terdeteksi bahwa dia itu telah mengirim ke Pixplut ya ini untuk outputnya atau pengiriman keluar ya dari dompet keluar lah pokoknya. Dan di sini juga ada yang terdeteksi juga di sini dikirimkan ke ChangeNow ya. Ini udah jelas banget dikirim ke ChangeNow dan value-nya itu kisaran 49 Ethereum ya, yang telah dikirimkan ke ChangeNow. Jadi udah jelas banget ya di sini terdeteksi lah si Alameda Research telah melikuidasi atau telah mengirimkan untuk diuangkan intinya ya
Cuman di sini kita positive thinking apakah dengan adanya sebuah tuntutan dari beberapa usernya terhadap si SBF dan juga Caroline ya, ya mungkin ketar-ketir juga karena totalnya lumayan sekitar 1,5 juta US dollar yang telah didapatkan hasil dari ngorek-ngorek yang ada sisa-sisa di dalam dompet alami dari search tersebut ya. Cuman entah seperti apa gitu di sini hanya sedikit kita positive thinking aja bercocok logi karena dari satu kasus ke kasus yang lain ya kita libatkan juga gitu supaya bisa mendapatkan titik terangnya seperti apa. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ya dia sekarang ngorek-ngorek eee, di Shopee-nya untuk mendapatkan uang receh katanya ya di sini. Jadi ya mungkin dia ingin menutupi beberapa klien-klien ataupun user yang telah menggunakan dari si Bursa FTX ini yang sekarang sedang menuntut ke si SBF ya. Tapi ya semoga saja dengan dia melikuidasi dari pemilikan uangnya yang masih tersisa di dompet alami dari Search, jika memang dari tujuannya itu bagus ya untuk me-recovery atau memberikan sebuah kompensasi kepada beberapa usernya yang merasa dirugikan. Tapi entah sampai dengan saat ini belum ada informasi lanjutannya terkait Alameda Research ini tujuannya untuk apa ya. Sekarang dia ngorek-ngorek uang receh yang tersisa di dalam sebuah dompet Alameda Research-nya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi bagaimana menurut tanggapan kalian nih? Apakah kondisi market ini sekarang terlihat bearish atau bahkan lebih bearish dari beberapa hari yang lalu? Apakah karena adanya sebuah indikasi dari Alameda Research ini mulai berulah lagi gitu atau mulai aktif kembali? Nah, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.